mudah karena sudah di Jakarta yang saya hormati. Kemudian juga anggota dewan yang terhormat di sini ada Bapak Amin, Ketua Fraksi Golkar ya DPR Provinsi Papua Barat. Ada pimpinan-pimpinan di sini, kepala perpustakaan, kepala dinas perpustakaan dan kearsipan. Karena ini juga bagian daripada literasi, beliau hajatnya ya, penting sekali ya. Dari Pewarna, Pak Ketua Pewarna Persatuan Wartawan Nasrani, pernah saya diminta memberikan ceramah tunggal di Lumajang, Surabaya. Nah, terima kasih Ketua tim, penulis dan seluruh anggota. Ini juga yang ada yang saya coba lihat satu-satu. Ini ada yang sekolah kepala distrik ini, yang dari Fafak. Ada berapa orang ya? 1, 2, 3. Ya, di dalam buku ini juga ayahnya ini Pak Martin ini ayahnya disebut namanya. Ya, walaupun tidak sebut marganya, tapi ada yang menyatakan definisi tentang Patimunin itu adalah bapaknya, almarhum. Kemudian juga ada teman biasa conversation bahasa Inggris, Bapak, dia juga ketua keluarga Fafak di Jakarta ya. Sekretaris Pak Ahmad Lee, ini beliau ada di sebelah sana. Kemudian juga saudara angkat saya, karena 6 tahun saya ditempa di dalam rumah ayah angkat saya Haji Hasan Basri Ngabalin beserta Ibu Maimunah Paus. Ini anaknya 2 ada di sini, Pak Jafar Ngabalin dan Amin Ngabalin, berdua ada di sini. Teman sekamar yang biasa kami pakai reket, ini ada di sebelah ini, Pak Fajar Arif. Ya, beliau ini sama-sama APDN, tapi setelah itu beliau menuju ke swasta dan beliau ada di ibu kota negara, Pak Fajar Arif. Teman yang kirim kartu mahasiswanya karena kami tidak punya uang makan, ini ada di sebelah sana. Naik berdiri sedikit dulu. Kami 2 di Unjen ya, tapi karena makan tidak ada uang, maka beliau punya kartu mahasiswa titip kami 2 untuk makan hari itu. Kita tahu subayar kah belum kah, saya tidak tahu. Ya, tim sini Ibu Dekan FISIP, karena pernah berada di FISIP Unjen ya, kampus radio transistor ini, yang kemudian dari sana saya pindah ke APDN Ibu. Kemudian wartawan senior Bapak Wallace, saya dulu kira beliau adalah pendeta ya, padahal beliau adalah wartawan. Biasa dari pesawat naik turun kita bawa ketemu di Sorong. Kemudian semua yang hadir di sini, ada keluarga, ada teman ya, semua yang ada di sini ya, para wartawan yang baca doa tadi ya, beliau semuanya saya hormati, termasuk di sini ada Alex ya, Alex Bu ya. Beliau hanya biasa dikenal di angkasa. Hari ini dia mendarat, kita ketemu di sini. Hormat kakak. Ada keponakan saya juga ada di sini. Ada yang Haris ya, ini yang dari Kebumen, sama lagi berdua ya. Ada keponakan yang ada di Jakarta hadir juga. Kemudian juga saya hormati dan saya banggakan Karol Atim, karena beliau lah ya, ibu ini yang memfasilitasi acara ini bersama-sama dengan tim. Teman-teman dari IIP, APDN, dan semuanya yang saya tidak sebutkan satu per satu yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya banggakan. Kepala penghubung ya, Papua Barat yang ada di Jakarta, dan tentunya, dan satu lagi yang bagian belakang dengan lukisan terpanjang di Fauzan Musaad. Nanti ini beliau hari ini hadir dengan sebuah lukisan yang dengan bahan bakunya dari kayu gaharu. Dan ini baru pertama kalinya dia persembahkan untuk saya pada hari ini. Terima kasih. Dulu waktu selesai kuliah, dia lukis pertama itu saya sama istri saya. Hari tahun berapa itu? Tahun berapa kau lukis? 10. Ya? 2010 dia lukis pertama kalinya untuk saya. Dan sesudah itu hari ini beliau lukis, saya bilang, Ade, saya tanya dulu di harga berapa itu? Karena kau ini kan sudah pelukis ini, pelukis nasional ini. Jadi harga ini hari ini Jakarta coba dikasih tahu dulu. Dia bilang, tidak abang, hari ini saya persembahkan untuk abang lukisan. Hadirin sekalian yang saya hormati, ya ini ada ibu kita lagi, ini dari
tapi tidak mewakili partai. Tapi ini ibu ini aktivis di Partai Gerindra. Tepuk tangan dulu untuk ibu ini. Ya, dan semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, mohon maaf karena waktu. Kita hari ini menyaksikan sebuah buku yang ditulis oleh teman-teman. Dan sebenarnya isinya mereka yang tahu, saya sendiri tidak tahu. Karena mereka yang menceritakan tentang saya. Ya, saya hanya memberikan petunjuk saja bahwa perjalanan saya itu sejak lahir, kemudian sekolah di sini, ada teman-teman saya yang ada di sini, dan mereka kemudian menelusuri satu persatu. Sehingga apa yang diungkapkan ini, apa yang mereka datang dan bertemu dengan orang-orang itu. Suatu hari, mohon maaf ya Pak Agus, Kepala BPKD yang saya hormati. Suatu ketika setelah saya dilantik menjadi pejabat gubernur, ada sambutan dari Pak Menteri Dalam Negeri. Beliau mengatakan ini ibaratnya mutiara yang terpendam. Kira-kira begitu. Tidak tahu Pak Dwi ini dapat informasi dari mana, baca di mana, datang ke saya. Beliau bilang kalau terpendam berarti coba kita telusuri. Ya, mutiara ini sebenarnya dari mana ke mana sampai dia bisa muncul kira-kira. Saya bilang Pak Dwi, kalau saya tidak pas disebut mutiara, karena saya bukan dari laut. Tapi yang lebih tepat, saya ada dari balik sebuah gunung. Cobalah telusuri itu, karena saya hadir dari balik gunung itu, sehingga mereka menemukan yang hari ini cahaya fajar dari balik Gunung Baham. Dan foto ini sendiri mereka ambil sendiri, tertahu dari mana itu cerita. Foto ambil gambar ini dari mana? Ambil kutip dari WA grup kah? Saya tidak tahu. Ya, dan inti dari buku ini adalah menceritakan tentang bahwa kehadiran kita itu pasti ada banyak orang yang ikut berperan. Ini prosesnya panjang dan saya berterima kasih sudah bisa mengangkat ini. Ya. Jadi satu hari saya berdiri di rumah wakil gubernur itu dan melihat Laut Pasifik. Saya membaca WA di situ cerita tentang Yance Rumbino. Yance Rumbino, jadi tadi lagu itu sebenarnya bukan Sio. Oh iya Tuhan, jadi ini nanti diperbaiki. Ya ini Ibu Helen nanti diperbaiki. Jadi ketika di Pak Yance Rumbino kisahkan bahwa dia perjalanan dari Sorong bertugas sampai dengan buat lagu dan terakhir meninggal di Pulau Bundi. Ketika mendengar kata Bundi itu dua, yang pertama adalah Yance Rumbino sebagai pencipta lagu, tapi hak ciptanya itu adalah Provinsi Papua Barat. Sehingga harus kita pergi ziarah ke makamnya di Pulau Bundi. Yang kedua, ayah saya, sukarelawan Trikora, ditangkap dan ditahan di Pulau Bundi. Oleh karena itu saya katakan ini barangkali tanda, karena saya jadi PJ Gubernur ini kemungkinan karena Bapak punya bekas jalan itulah hari ini saya bisa ada di Manokwari menjadi pejabat gubernur. Karena analisa apapun tidak ketemu. Semua birokrat yang berkarir tidak pernah bisa menganalisis suatu ketika nanti duduk di situ. Tetapi perjalanan saja yang kemudian ya tiba-tiba bisa ada di sana. Ini berarti ada sesuatu sebenarnya, ada kekuatan di balik itu yang atau doa katakanlah begitu yang kemudian mengantarkan sampai hari. Itulah kami ke Pulau Bundi dan buku ini dimulai dari Pulau Bundi. Dan kemudian ditelusuri sampai dengan dari mana mulainya ayah itu keluar. Dan mereka yang tahu, mereka naik pergi lihat perahu dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, ada pelajaran lain adalah bahwa ternyata pendidikan itu tidak harus kelas itu banyak orang. Kalau satu ruang kelas harus banyak orang, berarti saya juga tidak sekolah. Karena kelas 5 saya cuma 2 orang. Satu ikut kelas 6 ikut ujian, dan satu itu lulus. Dan satu itu juga jadi pejabat gubernur.
Jadi kalau standar pendidikan bilang harus murid 12, 20 satu kelas, berarti banyak orang yang seharusnya mungkin jadi pejabat-pejabat tinggi tidak bisa masuk karena standar. Oleh karena itu untuk kampung dan di Papua, berapa orang pun yang ada, kasih mereka ilmu. Itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, ada pelajaran lain yang ada dalam buku ini sekilas adalah tentang laporan resmi Ratu Belanda kepada Parlemen Belanda tahun 1903 atas kejadian tahun 1902 di Kepresidenan Ternate yang menyatakan begini, inilah yang pertama kalinya pemerintah secara resmi mengeluarkan senjata di hadapan orang-orang Papua. Ternyata yang memimpin itu adalah yang melahirkan kakek saya. Dan namanya disebutkan dalam dokumen Belanda itu dan saya sebut di sini. Kemudian terima kasih Uncen, APDN, IIP, STPDN, mari Ustaz. Semua yang kemudian telah menempah dan kemudian teman-teman semua yang kemudian membuat sehingga kemudian menjadi, ya orang bilang jadi orang, kalau dulu itu jadi orang-orangan, sekarang ini jadi orang. Saya kira itu sekilas yang saya sampaikan gambaran, yang saya cerita ke penulis. Silakan telusuri, ya, telusuri supaya dapatkan yang jelas, jangan dengar dari saya. Ya, kemudian ada satu lagi kekuatan toleransi adalah ayah saya kepala desa yang dipilih oleh keluarga Katolik semua. Dan selama dia memimpin kurang lebih 16 tahun itu, rumah yang kami tinggal itu adalah rumah bapak tua yang agama Katolik. Tetapi bapak tua ini harus menghindar ke hutan, di kebun, tinggal di kebun selama bapak jadi kepala desa. Bahkan sampai meninggal pun dia menangis. Mereka dua tukar nama. Jadi bapak punya nama Ahmad, bapak tua nama Demianus. Tapi bapak tua menangis bilang, Demi, kau sudah meninggal, Ahmad masih hidup. Itulah kehidupan sekilas tentang perjalanan panjang itu. Kemudian sekolah di kita ini dari kampung dan sekolah di kota. Tinggal yang keluarga di kota, ya sekaligus adalah bapak angkat Bapak Haji Hasan Basri Ngabalin dan Ibu Maimunah Paus-Paus yang anak-anaknya Ali Muhtar Ngabalin, ini ada dua ada di muka ini, ya itu adalah ayah angkat. Jadi ternyata pola asuh, orang tua asuh itu juga pola yang penting sekali untuk membentuk generasi, ya generasi kepemimpinan yang masa datang. Kalau kita lepas agak susah. Pak Ustadz Fadlan, Pak Haji Asfalan yang saya hormati, kalau kultum belum ada orang, nanti kultum itu beliau saja yang kultum. Saya kira itu sekilas dari saya. Terima kasih atas penulisannya dan silakan kita bercerita saja karena hari ini bulan puasa terakhir kita buka puasa bersama. Ya, dia punya isi ini cerita kampung saja di dalam buku ini. Saya sendiri tanya begini, ada apa dalam buku itu? Kamu cuma cerita tentang ini terus. Oh ternyata tidak ada hal yang perlu diangkat untuk dibaca banyak orang dalam konteks tentunya pembelajaran, motivasi. Yang paling terakhir khusus dari Fak-Fak untuk orang Baham. Saya telah mengangkat nama ini di atas puncak. Ini ada semua ini yang ada ponakan ada, tapi orang Baham Fak-Fak itu saya telah meletakkan namanya di atas. Baham itu bukan nama saya sendiri. Kalau Tembong Merah itu marga kami ya orang Baham yang menggunakan marga Tembong Merah. Tetapi Baham itu orang Fak-Fak itu semua. Termasuk yang datang atau yang pergi, menurut orang Baham adalah sebuah keluarga. Di sini ada sejarah yang menyatakan bahwa dia yang pergi itu adalah kami, dan dia suatu ketika akan kembali bersama kami. Mungkin dia berbeda warna rambut dan kulit, tapi hati-hati itu dia yang pergi dulu. Dan itu ada di sini dinilai ini. Oleh karena itu motivasi khususnya kepada keluarga Fak-Fak yang dari Pertimbun orang Muhammad, saya kasih tahu, saya yang pertama kali jadi camat, saya yang pertama kali jadi sekda, saya yang pertama kali jadi PH Bupati, saya yang pertama kali semua di wilayah Pertimbun itu Fak-Fak itu. Oleh karena itu saya harus buat supaya motivasi, ya. Adi Martin ada di sini, ada Yani Arbakala ada di sini, ada Japa ada di sini, ya itu semua. Karena ketika saya tinggalkan Fak-Fak itu, khusus dari wilayah itu masih jauh di belakang saya, tapi saya ingin letakkan di atasnya. Ada motivasi lain untuk Papua.
Ketika dulu dikatakan bahwa siapa yang menguasai laut dia menguasai dunia, maka orang-orang pesisir pantai dan pantai itulah menjadi pemimpin di Papua. Lahirlah Pak Tipi, lahirnya Pak Isakinom, lahirlah Pak Bram, banyak sekali ya. Pakai Sepo, ini semua orang-orang yang di pesisir pantai. Ketika Habibie merubah nama-nama kapal itu semua nama gunung. Dan gunung pertama yang dikasih Allah ke Ibu sini itu Gunung Arfak itu. Kamu tepuk tangan dulu. Tetapi orang Arfak sendiri belum ada di puncaknya untuk jadi gubernur ketika nama sini itu ada. Yang muncul pertama adalah orang Mebrat, Salosa menjadi gubernur. Itu orang gunung. Ketika kapalnya sudah keluar, padahal di Mebrat tidak ada kapal yang nama Gunung Mebrat di atas kapal. Kapalnya sini, tetapi Mebrat duluan. Karena dia satu jalur dengan Arfak. Selanjutnya orang kedua adalah Pak Domingus Manajan. Dan motivasi itu juga yang menjadi orang yang berikutnya adalah Ali Baham Timur mereka. Nah, itu juga dari kita. Jadi ternyata visi besar negara itu, katakanlah kaitannya dengan nama-nama kapal itu saja, itu sudah sebenarnya bentuk visi bangsa. Ya. Dan orang-orang di pegunungan, di Wamena dan semuanya itu akhirnya bangkit semuanya. Sekarang orang dari pantai di Papua belum jadi kapal-kapal yang besar, tapi orang-orang dari gunung di Papua sudah jadi pilot-pilot yang bandar luar biasa. Karena motivasinya besar, ada misi-visi yang besar. Orang Wamena bilang, Yogata khobluk matak khonarogo. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Amin. Yogata khobluk matak khonarogo. Itu orang-orang gunung. Kalau orang Aymaru di sini bilang abiti anu beta tobat. Ya, kalau orang Arfak bilang ya gom mem hagom mem gom. Satu untuk semua, semua untuk satu. Ya, orang Fafak bilang ido madenina. Ya, mari sama-sama kita. Saya kira ini yang termotivasi untuk sedikit tergambarkan dan nanti kita diskusi saja. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf ini untuk bukan menunjukkan saya, tetapi ini kata mereka kepada saya. Saya baca buku satu yang tebal sekali yang Bapak Presiden Soeharto punya. Ketika dinamika penilaian terhadap Pak Harto yang bervariasi, muncul sebuah buku, The Talk Story of Soeharto. Bukunya tebal sekali. The Talk Story of Soeharto. Jadi buku ini bisa dinamakan The Talk Story of Ali Baham. Baik, demikian. Terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan kita kan siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?